Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughil Maram. Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughil Maram versi mazhab Syafi'i. Kali ini hadis ke 279. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu anna Rasulullahi qala lahu. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan padanya, "Usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna, jangan tinggalkan, dubura kulli salatin an taqul, setiap ba'da salat. Aku wasiat kepadamu, wahai Mu'adz, jangan tinggalkan setiap ba'da salat." Ini terbalik. Dubura kulli, setelah setiap salat. Nah, harusnya enaknya setiap ba'da salat. Setiap ba'da, terbalik. Allahumma antakula, Anda mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggalkan baca doa ini. Itu pesan Rasulullah kepada Mu'adz setelah sholat. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, wan Nasa'i bisanadin qawiyyin. Awalan al-fadhul hadis wa awalahu. Kita periksa ini wurudul hadis, sebab musababnya. Sebab suatu peristiwa, penggalan peristiwa itu tidak bisa lepas dari konteksnya. Ya. Anna Rasulullah akhadha bi yadi Mu'adz. Suatu saat Rasulullah menggandeng tangan Mu'adz. Wa qala, Rasulullah bersabda, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la uhibbuka, sungguh mencintaimu." Jadi laki-laki bicara pada laki-laki ya. Rasulullah laki-laki, Mu'adz laki-laki. "Ya Mu'adz, demi Allah, sungguh saya mencintaimu." Pernah nggak Bapak digituin? Sama laki-laki. Sungguh saya mencintaimu. Wallah ini la uhibbuka. Bahkan bukan sekali. Demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Faqal, lalu Rasulullah melanjutkan, "Usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, wahai Mu'adz, la tada'anna, janganlah sekali-kali meninggalkan ucapannya. Janganlah sekali-kali meninggalkan doa setiap ba'da salat." Yaitu tadi doanya. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu.
Jadi untuk mengingat Allah saja kita minta tolong pada Allah. Karena sering lupanya. Sering lupa. Wa syukrika. Kemudian ingat untuk mensyukurimu. Kita minta pertolongan Allah. Karena kita sering lupa, tidak bersyukur. Ya, jadi bawaannya rakus mulu. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Banyak kepinginannya. Keinginannya banyak, tapi kemampuannya kurang. Wa husni ibadatik, dan indahnya ibadah kepadamu. Indahnya ibadah. Jadi kita beribadah itu bukan terpaksa. Enjoy, menikmati. Makanya itu semua didesain supaya kita tidak terkesan terpaksa. Contohnya kalau udah jalan, jangan tergesa-gesa, jangan kendor. Sebab begitu kita keluar dari rumah, kalau niatnya cuma satu untuk sholat, maka sejak keluar rumah pun sudah direken sholat. Mau lama, mau bentar, lama, ya jaraknya yang jauh. Ini syaratnya harus jalan. Susah. Ya. Disuruh sehat itu susah. Melangkah. Jadi kan sudah, menurut kesehatan juga begitu. Harus berapa ribu langkah tuh sehari semalam. Sekarang sudah ada alatnya, ada di di arloji, jam. Nanti dia memberitahu tuh, kalau nggak jalan dia, ini jamnya harus dibawa. Nanti dia kasih surprise, wah berhasil hari ini. Sudah ada fasilitasnya. Kalau duduk terlalu lama, jam itu juga memberitahu, ayo berdiri. Kadang-kadang di mobil terus. Dia ngasih tahu, tet. Itu kita sudah punya peralatan canggih untuk mendeteksi gerak tubuh kita. Ya. Jadi awalnya begitu. Rasulullah menyatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sungguh, demi Allah, malah ada sumpahnya. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Kata Rasulullah pada Mu'adz. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadits fihi mangqabatun azimatun li Mu'adz radhiyallahu an. Hadis ini menunjukkan mangqabah. Mangqabah itu apresiasi. Ya, apresiasi dari Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin menggandeng orang lalu menyatakan, demi Allah aku mencintaimu. Ya, jarang begitu. Wa anna minas sunnah, dan bagian dari sunnah. Merupakan sunnah, karena ini dicontohkan oleh Rasulullah. Anna man ahabba akhar ayakhbirau bidzalik. Bahwa jika kita mencintai seseorang, maka kita sunnah mengucapkannya. Maksudnya orang yang bersangkutan tahu. Kita beritahu. Kayaknya hampir nggak ada ya. Seorang laki-laki yang tidak ada hubungan darah dengan Anda, tapi setia. Ada nggak? Nggak ada ya kayaknya. Ya, ada nggak seorang laki-laki yang tidak ada hubungan darah, tapi setia pada Anda, selalu menanyakan, selalu bersama? Itu jarang ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi cinta itu harus sekali-kali diungkapkan. Ya. Ini memang dalam soal cinta ini, saudara, cinta itu seni. Orang yang biasanya galak penampilan itu nggak punya cinta. Perhatikan aja. Dia nggak punya cinta. Karena cinta itu adalah seni bergaul. Kalau kita memandang lawan bicara kita dengan cinta, dengan like, istilahnya suka, bukan dengan benci, maka kita akan mengapresiasi. Itu rahasianya di situ. Tapi kalau selalu kita bawaannya benci, itu umumnya cepat mati. Ya, orang senang dia susah,
orang sukses, merah perangut, apa yang diperangut itu? Tidak merubah nasib dia. Nah, kita harus merespon dunia ini dengan gembira. Ini adalah suatu anugerah Allah. Umur ini anugerah. Ya, kita diberi sehat, walaupun katakanlah pas-pasan, hidup pas-pasan, tapi diberi sehat itu sudah harus bersyukur pada Allah. Lebih baik makan bakwan dengan lahap daripada makan daging tapi lagi sakit. Jadi walaupun masuk ke lidah pun pahit. Ya. Jadi ditandai dengan keringetan tuh. Kalau makan keringetan, tidur keringatan, nah, itu sehat itu. Makan lahap. Jadi nggak penting apa yang dimakan, bawaannya enak aja. Bawaannya enak aja. Itu yang hidup cuma segitu. Ya kan? Apalah artinya saudara? Gedung, rumah yang kita miliki megah. Kekayaan berlimpah-limpah. Tapi mau makan rasa-rasa nggak enak. Tidur nggak pules. Ya buat apa begitu? Nah itu ya, kita kembali ke sini. Nah salah satu yang membuat kita hidup ceria adalah cinta. Jadi dengan cinta, kita tidak begitu melihat kekurangan orang. Ya kan? Nah, Anda bisa contohkan Anda dengan anak. Karena kita bawaannya cinta pada anak. Jadi apapun yang dilakukan anak itu bikin demen aja. Kalau dilakukan sama orang lain ya belin tuh. Contohnya dijenggutin. Coba sama orang lain. Nah, begitu cucu atau anak malah tertawa. Dikencingin senyum. Jadi orang itu gila karena cinta. Ya, tidak akan memandang, tidak akan melihat kesalahan-kesalahan orang. Nah, itu penting buat kita. Jadi orang yang tidak punya cinta, saya lihat orangnya galak. Contoh, kenapa orang menjadi nakal? Begitu diteliti, ternyata dia berasal dari rumah tangga yang broken home. Walaupun tidak semua orang broken home harus begitu, tapi salah satu pemicunya, kurang kasih sayang. Seperti anak-anak di sekolah nakal, itu boleh jadi dia mencari perhatian. Ya, mencari perhatian. Nah, kita maka harus beri ketenangan. Jadi harus banyak kiat-kiatnya lah. Selanjutnya, yang kedua, istihbabu hadza doa. Dianjurkan doa ini dibaca. Wa hadzal kalimat dubur salat. Setelah sholat. Jadi nggak usah angkat tangan pada sholat. Walaupun ini isinya kan permintaan. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau Anda susah hafal satu-satu dulu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Udah hafal, tambah lagi wa syukrika. Dua. Kan kita udah tambah susah hafalnya. Caranya begitu, diangsur. Syukur-syukur kalau bisa ditulis. Sebab menulis ini membantu hafal. Apa yang hendak kita hafal, kita tulis. Walaupun tulisannya petat-petot. Nggak apa-apa. Ya, karena menulis ini juga melatih kita untuk ngomongnya benar. Mengucapkannya benar. Karena kita tahu huruf-hurufnya. Ya, sebab kalau huruf itu dibaca salah, itu salah pengertiannya. Jadi, Allahumma a'inni ala dzikrika. Satu. Wa syukrika. Dua. Wa husni ibadatik. Nah, hadisnya Mu'adz ini. Yang ketiga, hadzal du'a amun. Doa ini isinya umum. Li khairayid dunya wal akhirah. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu. Wa syukrika. Dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik.
dan indahnya beribadah kepadamu. Jadi ibadah kita kepada Allah itu bawaannya enak, nggak kesel, ya, nggak membuat kita jengkel, tapi bawaannya nyaman. Yang keempat, inna dubura salah yashmilu ba'da salah. Yang dimaksud dengan dubur salah, dubur itu kan maknanya pantat ya. Maaf saya ngomong kasar. Hukum harus dijelaskan. Artinya pantatnya sholat. Pantatnya sholat itu apa? Maksudnya setelah sholat. Dubur itu, dubur, kan udah tahu kan? Depan kubul, belakang dubur, itu bahasa Arab itu. Duburnya sholat. Nah, duburnya sholat apa? Berarti ba'da sholat. Wa huwal ghalib. Nah ini umumnya. Jadi dibacanya kapan? Karena Mu'adz ini mengatakannya dubura kulla salah. Rasulullah mengatakan jangan tinggalkan bacaan ini setiap dubur salat. Ya, maka ditafsirkan oleh para ahli dubur salat ini satu kemungkinannya ba'da salat. Yang kedua ba'da tasyahud, setelah tasyahud. Semuanya ini tidak menginginkan kita angkat tangan. Walaupun ini isinya doa, ya. Jadi kita bisa doa dalam sholat. Kalau dalam sholat ada dua tempat. Sujud, setelah bacaan standar, Allahumma, apa itu? Subhanallah, wa bihamdi subhanallah bil a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah itu setelah itu, Allahumma sajadtu kalau masih panjang ya. Jadi kita tidak kekurangan stok. Kalau imamnya panjang, kita punya stok. Sajadtu aja, jangan subhana rabbiyal a'la, subhan udah 3 kali, kok imam nggak bangun-bangun, tengok, belum. Nah itu karena kurang stok, bacaannya nggak ada. Kalau Anda kurang stok, bacanya berulang-ulang terus, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Kadang terkesan tuh, belum. Saya lihat, apalagi yang tamu kita yang sebelah sana, setiap sujud pasti duluan. Harus sekali-kali dibuat di frank itu. Harus di frank. Saudara-saudara ini nge-prank dulu nih. Oh sujud nggak jadi tuh. Wah kan dia sujud sendirian. Duluan. Barang siapa yang mendahului imam sebelum waktunya, kalaupun dia masuk surga, kepalanya diganti kepala kuda. Barangkali orang akan jawab, setelah orang papa, ndas jaran, tapi yang penting mandi surga. Daripada diobong. Kepalanya kuda, tapi masuk surga. Ya biarinlah, daripada dibakar. Ya tapi kan tidak indah melihatnya, mengganggu pandangan orang. Akan menjadi pertanyaan, ini kenapa ini? Tadi ngebalap imam. Selanjutnya, qira'atu ayatul kursi, membaca ayat kursi. Sudah hafal kan? Surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya. Dari Abi Umamah, diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salah. Rasulullah juga mengistilahkan dengan dubur di sini. Ya, dubura kulli salah. Jadi kalau orang yang menafsirkan dubur ini adalah tasyahud, berarti dipanjangin dia, bacanya di situ. Jadi beda tafsir. Ada orang mengatakan ba'da sholat itu nggak ada doa, salah saudara. Itu karena penafsiran. Karena Rasulullah mengatakannya, barang siapa yang membaca, ya kalau bahasa Jawanya, ningsilite sholat, kan begitu, dubur itu, pantatnya sholat. Nah tergantung orang menafsirkan pantat ini apa. Ada yang mengatakan menjelang akhir, berarti tasyahud. Ya, ada yang mengatakan setelah, lah berarti setelah salam. Nah, tergantung penafsiran, dubur. Saya mah menjadi
menjadi ruwet gitu ya. Kenapa sahabat nggak tanya yang dimaksud dubur itu apa ya Rasulullah? Harusnya kan begitu nanya tuh. Sesudah apa sebelum? Nah, kita yang di belakang kan jadi menimbulkan perselisihan. Maksud dubur itu apa? Kan dubur mananya pantat. Dubur itu apa ya Rasulullah? Kalau dubur manusia kan di sini. Duburnya sholat itu apa? Sesudah atau sebelum menjelang salam? Nah, itu kan jadi jelas tuh. Ya, diterima oleh kita jadi terang. Nah ini saudara, nggak bisa disalahin. Jadi kita nggak boleh menyerang orang. Wah, nggak ada. Karena beda penafsiran. Ya kita ke Madinah sekalipun nanya Rasulullah juga nggak bisa jawab. Punten ya Rasulullah, kami berkhilaf. Kami beda pendapat ini. Apa ini dubur sholat tuh maksudnya sebelum apa sudah? Ya Rasulullah diam nggak bisa jawab. Jadi warisan ini tetap menjadi khilafiyah. Itu maksudnya khilafiyah karena beda tafsir. Nggak tahu kenapa sahabat ini kok kurang, kalau menurut kita kurang teliti, tapi kita mengatakan sahabat kurang teliti kan dusun. Kalau di zaman sekarang tuh harus jelas. Dubur ini apa? Sebelum apa sesudah? Gitu. Kok yang nggak ada yang nanya? Gitu. Yang mereka terima aja. Mungkin ya itu artinya. Itu. Jadi yang dimaksud dubur salah ada dua penafsirannya. Ya, boleh jadi sesudah sholat atau boleh jadi menjelang akhir. Dia salam berarti. Nah, kembali ke ayat kursi. Sabda Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat kursi dubur kulis salah, dubur lagi ini mananya, bukan ba'da tapi dubur. Ya, setiap di pantatnya sholat gitu, kan ngomong kasar nih terjemahannya kan. Sholat maktubah tapi, sholat wajib maktubah. Ya, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Maka tidak menghalangi dia ya masuk surga kecuali kematian. Maka tidak menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi syarat masuk surga harus mati duluan. Tuh, syaratnya. Ya kan? Hore, saya mati. Nah, berarti kamu mau masuk surga itu. Nggak ada orang belongkotan masuk surga. Itulah sebabnya Nabi Isa diturunkan lagi oleh Allah. Karena waktu diangkat belum mati. Tuh, untuk menjalani proses kehidupan sampai kematian. Pokoknya orang yang masuk surga itu harus mengalami proses kematian. Ya, jadi kematian bagi umat Islam itu hal yang lumrah. Nggak bisa dihindari. Tapi kalau bisa, hidup ini dipertahankan. Jadi bukan takut mati. Orang harus takut hidup. Ya, bukan takut mati. Jadi harus bertahan hidup. Bagaimana caranya? Sehingga Allah menyatakan, ku anfusakum. Pelihara dirimu. Apa yang dimaksud pelihara dirimu? Ya kalau bisa nggak tua, lakukan. Ya, kalau bisa nggak tua, lakukan. Supaya hidup kita ini bawaannya nyaman. Apa-apa yang mengganggu kesehatan Anda, sehingga bawaannya jadi nggak enak, hindari. Jangan merokok. Karena merokok itu tidak ada di dalamnya vitamin apapun, tidak ada. Seperti buah-buahan. Angguran beli buah. Tuh. Buah-buahan ada. Terutama vitamin C tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi harus disuplai. Itulah rahasia Allah ya. Menghidupi tukang buah. Tuh. Kalau vitamin C bisa diproduksi oleh tubuh kita nggak perlu makan buah. Tukang buah jadi nggak ada. Jadi tukang buah hidup. Ada nyamuk. Karena ada nyamuk, orang bikin raket. Bikin semprotan. Wah, jadi Allah menciptakan satu makhluk aja itu sudah menjadi ma'isyah. Menjadi penghidupan. Maka itu kadang-kadang dimainin. Dibisniskan. Ini yang nggak boleh. Disebar kuman.
Dia sudah punya obatnya. Nanti begitu sakit nyari obat, mau nggak nih? Beli dulu. Ya itu yang nggak boleh. Ini tentang begini kita harus ngerti nih. Kita nggak melek soal itu. Apa kesimpulan hadis ini? Ikhtasat ayatul kursi bidzalika tamalat alai min usul asma wa sifat ilahiyah wal wihdaniyah. Ayat kursi mendapat keistimewaan. Ya, karena di dalam ayat kursi itu terdiri asma, nama Allah. Allahu la ilaha illallal hayyul qayyum, kan? Dan sifat dan keesaan Allah, wal ilmi, dan banyaklah. Yang kedua, inna suratal ikhlas kul huwallahu ahad mutamahidatan li dzikri sifati rabbi. Nah, pasangannya juga kul huwallahu ahad kaya dengan makna sifat. Sama dengan ayatul kursi. Jadi ayat kursi itu adalah kandungan yang terbaik katanya, karena menyebut-nyebut nama Allah. As-salatu kama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, kita diminta untuk salat meniru Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Dari Malik bin Huwairits radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Sallu, salatlah kalian kama seperti ra'aitumuni, kalian melihat aku. Usalli, salat." Inilah yang menjadi rahasia, ya, gerak imam itu harus ditiru. Kalau persoalan-persoalan khilafiyah, maka pilihan imam itu pilihan kita. Contohnya dia kunut, kita kunut. Ini fatwa begini nih didengar sebagian orang nggak terima. Tapi itu keputusan Syekh Utsaimin. Sebab nanti ada hadis tentang sholat berjamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk ditiru, untuk diikuti. Nah kalau salah jangan. Kalau salah jangan, ya udah tahu salah, jangan. Tapi kalau sifatnya khilafiyah, bisa A, bisa B, kita memilih A. Imam memilih B. Saat kita berjemaah, kedudukan kita itu ada di belakang dia. Kita harus mengikuti dia. Wong kita gandeng. Nanti kalau kita sudah tidak berjemaah sendiri, itu terserah Anda memilih. Kita tidak kunut. Ya. Lalu kita berjemaah menjadi makmum kunut. Maka geraknya harus mengikuti imam. Kalau dipandang kunut sebagai khilafiyah, seperti pendapat saya. Kalau saudara memandang kunut sebagai bid'ah, bid'ah itu kan perbuatan salah. Paham ya? Jadi kalau orang memandang suatu perbuatan itu bid'ah, bid'ah ini menurut dia salah, dosa. Masa kita nurut dosa? Nah, itu berarti nggak boleh menurut dia. Tapi kalau khilafiyah, itu namanya berbeda sudut. Berbeda kalau kita memilih kuning, imam memilih hijau, istilahnya gitu. Waktu berjemaah maka kita harus hijau. Nanti setelah sendiri ya kuning lagi. Gitu. Sehingga ini bisa dua-duanya. Jadi kalau seorang makmum kita berpendapat saya tidak kunut. Nah, saya diimami oleh imam yang kunut, maka saya ikut. Tapi menurut Syekh Utsaimin, sebagai bukti protes, kita tidak mengikuti ucapannya. Tapi gerak dia begini, ikut begini. Sebaliknya sekarang, orang berpendapat sholat subuh kunut, lalu dipimpin oleh yang tidak kunut. Dia harus ngikut tidak kunut. Konsekuen. Karena berjemaah berbeda dengan sendiri. Contoh yang berbeda begini. Kalau kita jadi makmum, sholat 4 rakaat.
Ya. Setelah rakaat kedua mestinya ngapain? Setelah sujud di rakaat kedua, seharusnya kan duduk. Imam tuh, kita jadi makmum ceritanya. Seharusnya kan dia duduk. Lalu dia berdiri. Kita protes dong. Ya. Subhanallah itu. Subhanallah kan protes itu sebenarnya. Salah konon tuh, tapi kan nggak boleh ngomong begitu. Salah kan gitu. Jadi protesnya subhanallah. Dia tetap berdiri. Bagaimana kita? Tetap berdiri. Kenapa? Karena tasyahud awal itu sunnah. Sunnah. Tapi beda lagi kalau sudah zuhur sudah 4 rakaat, mestinya tasyahud akhir, imam memilih berdiri, kebablasan. Kita nggak boleh ikut. Tapi untuk menghormati kebersatuan, kita dihadapkan pada 2 pilihan. Ya, jadi kalau kita menghadapi kenyataan, imam setelah sholat 4 rakaat, setelah rakaat keempat, dia berdiri lagi. Untuk yang kelima, kan sholat zuhur mah paling banyak 4 kan? Dia berdiri lagi untuk yang kelima. Subhanallah, protes. Tetap aja dia berdiri. Nah, ini bukan sunnah, ini wajib. Sebab sholat zuhur hanya 4 rakaat. Kita dihadapkan pada 2 pilihan. Satu, kita melanjutkan yang mesti kita lakukan, yaitu bacaan-bacaan. Bahasa kasarnya mufarakah, berpisah. Dia jojong berdiri dengan kegiatannya, saya juga melanjutkan kegiatan saya. Disitulah titik perpisahan. Berarti berpisah. Sudah tidak berjemaah lagi. Kalau kita memilih baca, kemudian kita mengakhiri dengan salam. Tapi kalau kita memilih kebersamaan, kita tunggu. Ya, sampai imam duduk lagi. Kan dia nanti selesai kan duduk lagi. Nah, duduk kayak kita kan. Nanti dia salam, kita salam. Nah, itu caranya. Itu yang sebenarnya lebih manusiawi. Karena namanya lupa itu kan manusiawi kan. Anda jangan menuduh orang begitu, tapi kalau Anda sendiri begitu, bagaimana? Gitu loh. Kadang-kadang kan kita kepengen orang itu kayak kita, tapi nggak sadar Anda juga akan begitu. Yang seperti saya contohkan lah. Anda memilih orang lain. Anda memilih orang lain, padahal teman Anda ada. Nah, nanti anak Anda nyalon, orang milih anak orang lain. Bagaimana perasaan Anda? Itu dong, pikirin baik-baik. Kalau sudah kelihatan di depan, ngapain? Harus yang jauh, yang ngawang-ngawang gitu. Ya sudah jelas saja. Akal kita ini kan main ini. Kenapa harus ingat dengerin orang lain? Keyakinannya itu. Ya kan? Cari yang jauh-jauh nanti terbang. Yang sudah ada saja. Oh, itu ya. Jadi ini hadis ini menunjukkan nanti akan ada tambahan-tambahan yang lain. Apa kesimpulan hadis ini? Jadi Rasulullah meminta ya lewat Malik bin Harith, apa sih yang menjadi asbabul wurud? Nah, kita harus tahu kenapa Rasulullah mengatakan salatlah kalian seperti aku, seperti kalian melihat aku salat. Kan ini penggalan kata. Ya kan? Mustahil Rasulullah berjumpa dengan sahabat hanya buat ngomong begitu. Nanti pada zuhur saya ingin menyampaikan pernyataan. Contohnya begitu. Nah, setelah sholat zuhur, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Sudah cuma sampai gitu doang. Nggak mungkin. Rasulullah ketemu kan pasti ngomongnya banyak. Ya, tapi inilah yang dihafal. Nah, maka itu kita harus cari asbabul wurud. Konteksnya. Di mana Rasulullah mengatakan dalam keadaan seperti apa? Seperti ini nih. Saya mendapat keterangan dari dai Muhammadiyah yang namanya Dobbun.
itu bukan biawak katanya. Dobun itu bukan biawak. Biasanya kan saya pernah menyampaikan pada saudara-saudara, suatu saat dalam suasana perang, tidak ada makanan, sahabat menangkap dobun, yang diartikan biawak gitu. Lalu dimasak, tapi ternyata Rasulullah tidak mau menjamahnya. Sahabat curiga, apa ini apa haram ini? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau? Enggak. Halal apa haram apa? Enggak haram. Cuma aku enggak suka. Nah, menurut penjelasan seorang Ustadz Muhammadiyah, dobun ini bukan bukan biawak, tapi kadal gurun. Perbedaannya adalah kadal gurun itu hidupnya 700 tahun. Masya Allah, saya juga nggak tahu itu. Kadal gurun itu. Makanya sungai kadrun, kadal gurun. Umurnya panjang, 700 tahun. Dia nggak makan jadi herbivora. Si kadal gurun ini herbivora. Usianya bisa mencapai 700 tahun, kemudian dia kelaminnya ganda. Kalau betina lubangnya ada 2, kalau jantan ada 2. Ini ada perbedaan-perbedaan. Terus dia kencingnya 40 hari sekali apa gitu. Jadi beda katanya antara biawak dengan kadal gurun. Kalau kadal gurun inilah yang dalam sejarah dimakan oleh para sahabat. Jadi cenderung dai ini ingin mengatakan bahwa biawak itu haram. Karena makanannya itu jorok. Ya kan dia makan ular, makan hewan hidup itu kan. Bangkai. Beda dengan drun. Kalau kadal gurun ini yang dobun, ya itu artinya kadal gurun. Itu umurnya 700 tahun. Ya, nggak tahu tuh, bisa penelitian seperti itu. Kita lanjutkan. Hadis ini, gini. Nahnu syaibatun mutaqarribun. Nah, ceritanya, ya, hadis ini kenapa disampaikan oleh Rasulullah seperti ini bentuknya. Kami waktu itu datang kepada Nabi dengan rombongan. Serombongan anak-anak muda datang pada Rasulullah. Kami sebaya, fa'aqamna indahu isrina yauman walaila. Kami kursus, singkatnya, kursus atau pesantren kilat selama 20 hari. Kalau dalam bahasa agama itu namanya mulazamah. Ya. Jadi bersama Rasulullah selama 20 hari. Penceramahnya ya Rasulullah. Anda pernah nggak ikut seminar? Biasanya orang kalau mau jadi pegawai negeri itu ada diklat ya. Diklat apa? Berapa hari? Berapa hari, kadang di Cirebon, kadang di mana. Lulus dari situ baru diangkat jadi pegawai negeri. Jadi diberitahu Anda pegawai siapa, yang akan menggaji siapa, uangnya dari mana, disadarkan. Itu ada pelatihannya. Nah ini sahabat-sahabat ini 20 hari bersama Rasulullah. Beliau itu ternyata sangat santun. Nah, kalau orang sudah bergaul lama dengan beliau baru tahu sifat aslinya. Ya. Itu sifat aslinya. Jadi kalau Anda belum tahu, ya orang ada yang bawaannya bagus, bawaan aslinya. Nah, fala madzana anna qad istahaina, selama 20 hari Rasulullah ini ngerti kami jauh dari istri, maka tidak diperpanjang oleh Rasulullah. Tuh, Rasulullah tahu kebutuhan ini biologis sampai memperhatikan, maka itu kami diminta pulang. Sa'ana aman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang di rumah? Dijelaskan bla 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 bla. Rasulullah ngerti, oh kalau begitu kalian
sudah lama, maka harus pulang. Ya. Wa alimuhum wa muruhum, suruhlah irji'u ila ahlikum, pulanglah ke keluargamu, tegakkan sholat di tengah-tengah mereka. Ajarilah mereka, suruhlah mereka, lalu Rasulullah menyebut hal-hal yang harus dihafal. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah inilah kata-kata Rasulullah ada. Sholatlah seperti tadi kalian melihat aku mendemokan sholat. Fa idza hadaratis shalah, jika sholat sudah datang waktunya, falyu'adzin lakum ahadukum. Salah seorang di antara kalian hendaklah adzan, wal ya'ummukum akbarukum. Dan hendaklah yang mengimami kalian yang senior, yang tua, yang berumur. Liyasalli bikum imaman, hendaklah sholat yang menjadi pemimpin kalian itu akbarukum sinnan, yang lebih tua umurnya. Wa dzalika li'anna mutasawun fil ilmi wal fadl. Ini karena Rasulullah berhadapan dengan para pemuda yang umurnya sama. Jadi sebaya, maka Rasulullah yang paling tua yang jadi imam. Jadi Rasulullah ini sampaikan kepada pemuda, rombongan, mungkin ini satu kampung ya, belajar pada Rasulullah. Ilmunya sama mereka. Rata-rata lah sama. Maka Rasulullah menunjuk yang tua nanti yang mengimami. Uli muksihim indan nabi nafsal muddati jami'an. Ini karena mereka sebaya, ilmunya sama, keutamanya sama, maka Rasulullah mengatakan yang mengimami kalian yang tertua. Apa kandungan hadis ini? Hadis ini menjadi pokok tentang cara Rasulullah. Wa aqwaluhu, dan ucapannya lima ajmalu minal amri bisalah fil Quran wa fil hadis. Karena tentang sholat ini masih mujmal. Saya pernah menyatakan tidak ada satu hadis yang menyampaikan sholat dari takbir sampai salam. Satu hadis nggak ada. Seperti yang kita bisa dapati dari seorang dosen, seorang penceramah bisa menyampaikan dari takbir sampai salam. Harus begini, harus begini. Tapi Rasulullah menyampaikannya sepotong-sepotong. Ini yang menjadi terjadi khilaf. Cara tasyahudnya, cara sujudnya, itu kan sepotong demi sepotong. Jadi kita mengkliping ya. Mengkliping ya, dari sepotong taruh sini. Potong taruh sini. Baru dulu lengkap. Tapi ada yang dua cara. Satu begini, satu begitu. Yang kedua, al-hadis dalilun ala wujubit ta'asibihi. Hadis ini menjadi dalil kita harus mencontoh Rasulullah. Fima fa'alahu minas salah, terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mempraktikkan sholat. Karena sholat ini urusan gaib. Ya, seleranya selera Allah. Contohnya Allah itu lebih nyaman dihadapi dengan kita bagaimana sih? Anda lihat tuh, praktek orang beragama. Ya, dalam mendekati Allah. Kalau orang Yahudi, kayaknya kepalanya dianukan tembok bagaimana ya? Orang Yahudi itu tembok ratapan. Kan digatukaken. Ya. Di tembok itu. Jadi dinding ratapan dia ininya ditempelin. Doa-doa. Kalau Nasrani menggapitkan begini, merem. Gitu. Kan? Sekarang orang Islam ikut-ikutan. Tuh, ketika kampanye hanya menghindari kata amin saja. Marilah kita mengheningkan ciptaan. Begitu, astagfirullah. Saking dengkinya itu. Aminnya diganti qabul. Ya, jadi saya ingatkan bahwa dalam sejarah yang menyebabkan umat Islam bercerai-berai bukan khilafiyah, tapi urusan politik. Tuh, makanya kita harus hati-hati, jangan sampai
gara-gara begini korbannya terlalu banyak gitu ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, al-adzan lil jamaah wal adzan lil munfarid fi safar wal hadar wa anna mustahab. Azan itu tidak hanya untuk jamaah. Azan, sunnah azan itu bukan karena sholat berjamaah saja. Ya, walaupun kita musafir hanya berapa orang, tetap sunnah azan. Disunahkan azan gitu. Ya, walaupun kita pelan Allahu Akbar, tetap sunnah. Karena itu kan salah satu faedah itu mengusir setan. Dan begitu juga munfarid. Kalau kita nggak sempat sholat bersama, sholat di rumah, atau berdua saja dengan istri, itu juga disunahkan azan. Fis safar wal hadar. Begitu juga waktu safar. Kalau kita safar dengan safar, kita ingin sholat, azan sebentar dulu. Wa annau mustahab, tapi bukan wajib, semua itu adalah sunnah. Yang keempat, al hadits yadulu ala wujubi ma sabata an Rasulillah fi shalah minal aqwali wal af'al wa hiya bayanun li mujmal. Hadis ini menunjukkan apa yang direkam dari Rasulullah tentang sholat, tapi masih mujmal. Artinya Rasulullah hanya menyampaikan secara global. Sholatlah seperti Anda melihat saya sholat. Ini kan penglihatan, ya kan? Penglihatan sahabat ini tidak diwariskan kepada kita. Penglihatan sahabat yang diwariskan apa? Tulisan. Ya kan? Kalau penglihatan kan harusnya rekaman audio visual gitu loh. Mau tahu kamu, saya jadi saksi. Mau tahu, nih tak kasih, kan begitu. Tapi waktu itu kan belum ada. Jadi ditulis. Saya melihat, hasil lihatannya ditulis. Kan dari ngelihat ini masuk otak. Apa betul apa yang diuraikan dengan tulisannya hasil lihatannya? Ya belum tentu. Ya kan? Anda melihat sesuatu, bagaimana sih orang nanya? Orangnya nggak ngelihat, pasti kan dia omongin ini. Tapi kalau ada rekaman mah, udah tak liatinlah rekamannya. Jadi enak. Nah itu. Kemudian salat selanjutnya hadis berikutnya. Masih ada waktu. 282 dari Imran bin Husain radhiyallahu an qala lin nabiyyu, Nabi berkata kepadaku, shalli qaiman, salatlah dengan berdiri. Fa ilam tastati', jika Anda tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka duduklah. Fa ilam tastati' fa'ala jambin. Kalau Anda tidak bisa duduk, maka hendaklah berbaring di atas lambungnya. Ya, di atas lambungnya. Berarti berbaring dengan miring gitu ya. Wa ila fa'au'im. Kalau tidak bisa berbaring, maka berikan isyarat. Nah, hadis ini ya penyampaiannya itu secara pribadi. Jadi Rasulullah berkata kepadaku, berarti ini ada masalah dengan Imran. Mungkin beliau sakit. Ya, bukan di tengah-tengah khalayak gitu. Rasulullah berkata kepadaku. Nah, jadi pribadi sifatnya. Sebab hadis kanat bi bawasir. Nah, ini wurudnya ya. Kita lihat asbab konteksnya. Jadi ternyata Imran bin Husain ini kena penyakit bawasir. Apa tuh bawasir? Kencing terus ya? Ambeien? Oh, keluar darah terus ya? Jadi Imran bin Husain ini mendapat gangguan kesehatan, yaitu bawasir. Bukan Fuad Bawazir, bukannya itu. Bawasir. Bawasir ini apa? Ambeien apa nggak tahu. Yang kencing terus itu apanya? Beser ya? Ya. Bawasir ini wasir atau memang beser, saya nggak tahu. Jadi nggak bisa di stop. Maka Rasulullah, tapi kalau beser mah nggak ada masalah dengan duduk dan berdiri ya. Yang paling mungkin adalah tadi tuh ambeien. Karena ambeien kan melilit tuh.
Iya, masalahnya duburnya tadi itu, ya. Jadi dubur aja kalau bermasalah, Anda nggak bisa sholat. Jadi jangan sembarangan, ya. Fasa'altu Nabi Anisalah, lalu aku bertanya pada Rasulullah, bagaimana sholat saya ini? Karena kalau lagi kumat itu kan nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, ya. Ya, pedes. Gimana? Maka Rasulullah menyampaikan tadi, kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, beri isyarat. Nah, itu. Apa kandungan hadis ini? Nah, kata di sini ada penjelasan, Pak. Bawasir itu marodun, gangguan kesehatan, yakunu fi makhrajil insan, yang ada pada pengeluaran tinja. Nah, ya benar berarti. Ya, jadi tadi bawasir itu ambeien. Ya. Apa kandungan hadis? La yantakil marid fi salati minal qiyam ila quwwat ila badani adami qudra anil qiyam. Orang yang sakit itu jangan berpindah berdiri menjadi duduk kecuali setelah ada gangguan. Jadi kalau kita sakit, jangan langsung memilih duduk. Tuh. Padahal bisa berdiri. Gitu. Jadi ini bukan dispensasi. Ya. Artinya ini kalau sudah nggak bisa berdiri, baru duduk. Jadi jangan sengaja memilih duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Dari awal milih duduk boleh. Cuma pahalanya berkurang. Kalau sholat wajib, nggak boleh memilih duduk sepanjang bisa berdiri. Kalau sholat sunnah, boleh duduk walaupun bisa berdiri. Cuma pahalanya kurang. Gitu. Nah, ini harus dimengerti nih. Jadi jangan baru kena knalpot contohnya. Berdiri bisa, milih duduk sengaja. Itu nggak boleh. Liwujudil masyaqqah syadidah bil qiyam, karena kita tidak bisa berdiri. Jadi Rasulullah kalau tidak bisa berdiri, kalau kamu tidak mampu, itu. Ya, jadi harus ditunjukkan dulu ketidakmampuannya. Jangan masih mampu memilih yang alternatif yang kedua. Au khaufi ziyadatil marad, atau kita khawatir ya kalau berdiri akan parah. Ya, akan parah. Mungkin perbannya akan terbuka ya, jika berdiri. Awil halak, atau akan binasa. Wala yaktafi bi'adna masyaqqah. Tidak cukup dengan gangguan yang sedikit. Ya, artinya kalau dipaksakan tidak bermasalah, tadi itu tidak menyebabkan parah, ya kita harus paksakan berdiri. Kalau cuma dikit mah gangguannya. Jadi jangan baru gangguan sedikit sudah memilih duduk. Wa mina masyaqqah syadida dauranu ra'si fi haqqi raqibi safina. Salah satu gangguan ya adalah menjaga keseimbangan tubuh untuk orang yang sholat di atas perahu. Tuh, karena dia berdiri nanti akan begini tuh. Nah, goyang, maka dia boleh duduk. Tapi sepanjang tenang ya, contohnya perahunya ditambatkan jadi nggak ada gangguan, ya nggak ada masalah. Kalau harus berdiri ya, nggak usah memilih duduk. Au fi haqqi raqibi safina wit taira, atau orang yang naik pesawat. Naik pesawat. Ya kan? Kalau duduk kan dia nyaman. Bisa berdiri, ya cuma itu nanti kalau pas lagi nggak stabil tuh kan, apalagi lampunya kan ada tanda merah. Jadi harus duduk. Ya dia duduk, nggak boleh berdiri kalau ada lampunya. Au khafil gharaq law salaka iman, atau takut akan tenggelam jika dia sholat berdiri. Jadi untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, ilam yasadil marid asalaka iman fayusalli al jambil aiman. Kalau tidak mampu berdiri, dia boleh ya sholat dengan lambung sebelah kanan. Mustaqbilah kiblah, tapi tetap harus dijaga, tetap menghadap kiblat.
Wa huwa ma warada fi hadits Ali radhiyallahu an inda Daruqutni. Ada hadis yang dirawikan oleh Ali dari dalam Daruqutni. Wa fi qauli yastalqi ala dhahri wa yaj'alu rijlaihi ila qiblah. Kalau dia nggak bisa berbaring, maka dia melumah, terlentang. Kakinya menghadap kiblat. Nah, ini terdapat hadis Ali juga. Anna halatul istisqa takun ila ajzi an halatil ittija. Tapi sholat terlentang itu dilakukan kalau tidak mampu tidur miring. Jadi jangan memilih terlentang, langsung terlentang ya. Tapi ada beberapa hal sih orang yang nggak bisa ya. Contohnya apa ya? Ya dia operasi ya contohnya. Ya operasi itu kan banyak instalasinya itu. Lagi diinfus, bisa ketarik-tarik tuh contohnya. Nah itu tergantung itulah. Ya, sejauh mana gangguannya. Yang ketiga, idza ajazal musalli an salaan ala jambin aw musalqiyan salla bil isyarah bi ra'si wal ima bit tarfi wa ijra'il Qur'an wa dzikri ala lisani wal qalb. Jika seseorang berbaring tidak bisa ya atau terlentang juga tidak bisa, maka dia sholat dengan isyarat dengan kepalanya. Kalau udah nggak bisa, berarti itu sudah parah benar ya. Contohnya bisa jadi orang yang digips ya, digips ininya. Kan nggak bisa tuh, ya. Mungkin dia harus rebahan gitu kan. Wa ijra'il Qur'an, serta membaca Quran. Wa hakadzal bid'ani ala mina alail adna bima stata minasalah. Singkatnya sholat itu tidak bisa ditawar, tetap harus dijalankan sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan menunggu sehat. Nanti ajalah kalau sudah normal, jangan. Sebisanya, Allah tidak menuntut lebih dari kemampuan kita. Dan nggak perlu dikodok. Jadi ada orang yang berpendapat, contohnya kita ini nih, ya langsung ke urin gitu kan, di apa itu selangnya ke urin, ini kan najis ini, ya kan najis. Ya sudah berarti dia sholat pakai itu, nggak usah dilepas. Ini kan dilepas ini kan butuh kehati-hatian, bocor bisa. Ya sudah, jalankan sesuai dengan kemampuan. Nanti nggak perlu disolat, nggak perlu dikodok. Ya, singkatnya dalam kondisi apapun Allah sudah tahu, Allah maha tahu, Allah memberikan keringanan. Jadi jangan melakukan apa yang di luar kemampuan kita. Allah maha pengasih, maha penyayang. Cuma kalau qasr yang sebelum sholat tuh azan, nah, nanti sholat lagi qomat, jadi nggak azan lagi kan. Sholat qasr kan double, jamak qasr ya. Sebab sholat dalam perjalanan tuh bisa qasr saja, bisa jamak saja, bisa jamak qasr. Ingat tuh, qasr paketnya perjalanan. Ingat, kalau jamak ya paketnya keperluan. Ngerti ya? Jamak dengan qasr ya. Kalau qasr tuh yang dua jadi dua, yang dua jadi dua, yang empat jadi dua. Jadi ada pada zuhur, asar, isya. Tapi pasangannya nggak boleh acak, nggak boleh subuh dengan zuhur, nggak boleh. Atau subuh dengan isya, nggak boleh. Pasangannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, yang 4 rakaat jadi 2, itu namanya qasar. Jamak digabung. Nah, jamak urusannya keperluan. Qasr urusannya safar. Kalau jadi satu, ya keperluan, ya safar. Boleh dua-duanya. Contoh jamak yang nggak qasr apa? Contohnya kita dirawat di rumah sakit. Kita hajatan. Ya, untuk perempuan-perempuan itu kan make up-nya mahal. Dia harus mejeng sebelum zuhur sampai ba'da asar, kan zuhurnya hilang nih. Nah, dia boleh jamak. Tapi harus setelah zuhur, berarti nanti di jamak takhir.
Tapi tidak boleh koser, karena dia nggak perjalanan, wong cuman di Sarikuring, orangnya Pangurawi. Kan bukan perjalanan itu. Tapi kalau kita hajatannya di luar kota, di Jakarta, boleh dua-duanya, ya jamak ya koser. Jadi kalau kita, contohnya kita sudah sholat berjemaah, lalu saya mendapati Pak Andi datang sendirian, sholat sudah selesai, karena sholatnya telat, ya kan? Sholat berjemaah sudah selesai, Pak Andi datang, telat, saya boleh bantu berjemaah, saya ulangi tadi, tapi hanya boleh sekali, nggak boleh menjadi, apa itu misalnya, joki. Ya berulang-ulang, hanya boleh sekali diulang. Itu pernah dilakukan oleh para sahabat, setelah beliau sholat bersama Rasulullah, pulang lagi dia, ayo berjemaah bersama saya. Itu boleh, sekali. Jadi itu pilihan Pak Andi, apakah mau tetap pada pendiriannya, saya udah sholat, ya udah nggak apa-apa. Atau kita, kalau masih ada waktu tergantung kan, nah kita bantu lagi bergabung dengan mereka. Sebab sholat dengan jumlah lebih banyak, lebih besar pahalanya. Itu. Jadi boleh diberi kesempatan sekali. Yaitu pernah berjumpa dengan Rasulullah di lapisan langit keberapa gitu. Lapisan langit keberapa. Nah itu, Nabi Isa itu. Kelak akan turun lagi. Gak tahu disimpannya di mana. Alhasil, kalau Nabi Isa masih hidup, berarti kan usianya udah ribuan tahun. Ya kan? Kita aja sudah 1500. Belum lagi Nabi Isa. Kalau Nabi Isa dilihat tahunnya Masehi kan sudah 2024. Umurnya, nggak mungkin ada manusia masih muda seperti dulu. Nah ini ditahan proses, karena di luar langit, kan yang terlihat terikat dengan perjanjian proses penuaan ini kan langit sini. Siapapun yang menghuni langit dan bumi, dia akan menghadapi proses penuaan. Tapi kalau tidak, ya berarti enggak. Itulah Nabi Isa. Nah, saya lupa itu, ada disimpan di langit keberapa. Nabi Isa, nanti suatu saat akan diturunkan untuk mengikuti proses sampai kematiannya. Nah, baru dia bisa masuk surga. Demikianlah hadirin, hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau masih ada pertanyaan, biar kita simpan supaya tetap ngaji, penasaran. Dan mungkin ada sumber-sumber lain yang kita bisa jadikan pedoman ya. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita, semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta kepada anak-anak kita doakan semoga hidup mereka dimudahkan Allah, diberkahi, serta diberi petunjuk untuk menjadi hamba-Nya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.